Kak, kamu punya aturan dan norma yang ketat. Ternyata mau mencari seseorang yang belum pernah kutemui untuk jadi kakak ipar. Dan dia akan muncul tepat waktu dalam 17 detik. Waktunya sudah tiba. Di mana orangnya? Wow, ini para layang yang luar biasa. Jenius, hemat bahan bakar dan listrik. Kak. Hei, ayah. Apa kamu ingin aku jadi Jones? Apakah kamu Jones, orang hukum? Bro, aku rasa belakangan ini memang begitu. Kalau tidak aku lakukan, kamu pasti kesal. Terima kasih. Kamu tidak perlu mengucapkan terima kasih pada istrimu sendiri. Apa? Apakah kamu salah orang? Namamu Kiki. Usiamu 23 tahun. 7 tahun lagi. Kamu akan menjadi presiden grup dengan nilai pasar ratusan miliar. Bagaimana mungkin? Ekonomi memang sedang tidak baik. Kejadian jebakan wanita ini malah menimpa aku. Memang, siapapun pasti tidak akan percaya begitu saja. Singkatnya, aku adalah istrimu di masa depan. Di kehidupan sebelumnya, aku meninggal karena kecelakaan. Tak disangka, aku bisa reinkarnasi. Aku tahu seberapa tinggi masa depanmu. Kita pasti akan bersama suatu saat nanti. Jadi tolong segera menikah dan memiliki anak denganku. Aku sudah menyiapkan tempat tidur yang paling kamu suka dari kehidupan sebelumnya. Kamar tidur itu apa sih? Hei, ayah. Aku sudah sampai di depan pintu. Ada orang yang ingin melanjutkan keturunan kita. Aku segera datang ya. Hari ini ayahmu akan membujukmu untuk menjadi pemilik perusahaan. Ibumu yang tiri akan menuduhmu dan membuatmu di penjara. Tolong jangan sampai tertekan. Dan adikmu akan minta maaf. Tamu harus tepat waktu dan kenyang. Kalau lewat waktu, potong gajiku. Uang bos miliaran itu. Permisi, permisi. Kakak, dia ini mau cari orangnya. Masih bisa bohong. Kalau tidak, kenapa berani kabur? Percaya kamu, pura-pura aja. Kak Kuo, kamu nama belakangnya Fo ya? Kamu adalah anak perempuan dari Jiangzhou yang dibesarkan oleh Gaidi. Aku adalah adik perempuan kandungmu. Aku tentu saja percaya pada ajaran Buddha. Aku dan dia punya jodoh di kehidupan sebelumnya. Segera jadi orang yang jujur dan baik. Kalau dia tidak pergi. Melepaskan. Jianhe, keluarga Sukita selalu mendapatkan jimat keberuntungan dari biksu Buddha. Kamu bilang dengan menyembah guru harapan itu bisa berhenti. Gadis Buddha mengendalikan seluruh perjalanan di Jiangsu. Kami dan keluarga-keluarga di Jiangsu semua ingin memohon padamu, gadis Buddha. Tapi sampai sekarang, bahkan belum pernah bertemu denganmu secara langsung. Anak-anak tak berperasaan, 6 indera bersih dan tenang. Anak kami ingin menggapai lebih tinggi, menjadi menantu laki-laki juga. Ayah. Barang yang kau minta sudah kubawa, terima kasih atas kerja kerasmu. Aku baru-baru ini berencana membuatmu menggantikan posisi di grup inspeksi. Wah, tiba-tiba sekali. Anda berencana pensiun lebih awal ya? Aku sudah mengatur jodoh untuk adikmu.
Grup ini sementara aku serahkan untuk kamu kelola. Ini juga bagian dari perjanjian hukum. Hari ini ayahmu akan membujukmu menjadi badan hukum perusahaan. Ibumu tiri akan menuduhmu masuk penjara. Tolong jangan pernah setuju. Adikmu akan. Ayah, perjanjian badan hukum ini tidak menyebutkan saham. Itu karena ada yang terlewat. Xiao Jing, kamu salah paham. Hanya menanggung tanggung jawab, tidak membagi hakmu. Lalu setelah kejadian ini, di sini ada dokumen lain. Adikmu, Su Youwen, tidak akan melarikan diri setelah menabrak orang. Aku harap kamu mau tanda tangan surat pernyataan ini. Akui mobil itu yang kamu kendarai. Ayah, melarikan diri setelah kecelakaan itu bisa dipenjara. Kamu menyuruhku menanggung dosa sebagai anak haramu. Kamu ngomong apa sih? Apa? Aku itu adikmu yang satu ibu, baru disebut adik. Dia itu hasil perselingkuhanmu. Kamu mau aku anggap bagaimana? Aku sudah konsultasi dengan pengacara. Pengacara bilang paling lama 3 tahun. Setelah kamu keluar selama 3 tahun, aku akan menambahkan 3% saham perusahaan untukmu. Perusahaan itu jadi milikmu. Setahun bekerja, sahammu bertambah 1%. Kamu benar-benar hebat. Belum cukup. Aku akan tambah lagi. Naikkan jadi 6%. Aku tidak bisa memberi lebih dari itu. Siapa bilang sudah selesai? Jangan bohong ya. Baik. Saya setuju. Saya setuju untuk membiarkan hal baik ini terjadi. Berhenti. Kamu. Sekarang juga akan segera mengurus perjodohan Jiangsu Kou Yukiao. Ini adalah urusan besar yang menyangkut seluruh keluarga. Meski kamu tidak setuju dengan syarat itu. Kamu harus menerima dulu sedikit kesalahan sebelum bicara lebih lanjut. Maaf. Aku tidak ingin membuat Jing merasa sulit. Aku akan mengaku sendiri saja. Bu, kaki saya sakit. Tolong bantu saya untuk menyerahkan diri. Nama aduh. Urusan pernikahanmu dengan gadis Buddha sudah semakin rumit. Bagaimana bisa membiarkanmu menyerahkan diri? Ini adalah urusan saya, tidak ada hubungannya denganmu. Alasannya di dalam, dia bukan orang yang tepat. Sudah banyak yang dia korbankan untuk keluarga. Sementara kamu hanya bisa mengantar makanan. Bisakah kamu bicara masuk akal? Kamu harus memaksa persahabatan ini sampai habis. Berhenti. Kalau kamu berani keluar dari pintu ini hari ini, kamu tahu akibatnya. Akibat apa? Hanya karena aku seorang pengantar makanan, aku harus menanggung kesalahan untuk anakmu, benar kan? Dulu aku selalu juara di semua pelajaran, justru kamu yang menyuruh aku pergi bermain. Setelah ibu saya meninggal, kamu membawa anak haramu ke sisimu. Saya hanya bisa mengantar makanan. Villa milikmu. Dia sendiri memiliki 5 kamar. Saya bahkan tidak punya sikat gigi dan handuk sendiri. Bahkan saat makan, saya hanya mendapatkan sisa makanan dari karyawanmu. Setelah mereka selesai, baru saya bisa mendapatkan sisa makanan. Sekarang saya harus menanggung kesalahan dan masuk penjara. Tapi saya tidak bisa seperti itu. Bukankah aku sudah berjanji memberimu saham? Kenapa pengantar makanan begitu tamak dan serakah? Aku paling tidak menghormatinya, yaitu tentang 6% milikmu itu. Baik. Mau uang, kan? Aku beri. Asalkan kamu menandatangani surat pengakuan dan bertanggung jawab, aku akan berikan sebanyak yang aku mampu. Kalau aku punya waktu, katakan saja. Dia tidak mau. Ambil sebanyak yang kamu mau. Berhenti, jangan tanda tangan. Jangan tunggu aku berubah pikiran. Aku hanya memberimu waktu 3 detik untuk berpikir. 11 tahun dia sudah pergi. Ibu dari kapten tim. Jadi, aku tidak ingin menyusahkan beberapa orang lagi.
Aku akan menyerahkan diri sekarang juga. Kamu membawa obat. Lagi pula, siapa yang masih melakukan kesalahan, kan? Kamu memaafkannya hanya karena dia marah padaku untuk sementara. Asal aku menghukumnya sebulan, tidak membiarkannya pulang tidak lebih dari 3 hari. Dia pasti bisa menggantikanmu. Kamu mengenalnya. Baiklah, ayah, pekerjaanku sudah selesai. Aku pasti akan lebih sering mengunjungi penjara. Anakku benar-benar mengerti. Halo, kakak ipar. Kak Li, silakan masuk ke mobil. Sudah disiapkan untuk Anda. Kami telah menerima pesanan termos terbaru untuk Anda. Buat ibu saya, biar bingung. Kamu berpura-pura tidak mau, dia malah pergi mengantar makanan. Dia bukan orang yang suka uang. Lalu dia suka apa? Itu kalian berdua. Takdir sudah berakhir. Habis atau tidak, tetap saja habis. Kartu kamar-kamar air terhenti. Kak, kamu naik mobil kejar dia. Buat apa lompat dari tebing? Di sekitar penuh pohon kuno. Semuanya pegunungan keluarga kita. Kalau rusak, tidak ada yang menemani. Sebenarnya, wanita itu berasal dari mana? Apakah itu jebakan wanita? Tapi beberapa hal yang dia katakan memang benar. Bukan jebakan wanita. Aku adalah istrimu yang imut setelah reinkarnasi. Aku ingin memberimu seorang anak untuk menebus penyesalan di kehidupan sebelumnya. Kamu naik ke sini bagaimana? Aku melompat dari gunung. Hahaha. Apa ayahmu tidak membujukmu untuk jadi pemilik perusahaan? Ibu Tirili, sedikit teraniaya. Itu adikku, dia masih berpura-pura menderita. Pura-pura menderita. Dia bukan berpura-pura menderita. Dia ingin mencari orang untuk menabrakmu. Di kehidupan sebelumnya, kamu pikir kecelakaan mobil memutuskan satu kakinya. Kalau tidak, pencapaianmu tidak sebatas reaksi terhadap presiden kecil. Jangan sebut dia presiden utara. Bahkan sebagai orang yang munafik dan tidak berani, dia masih berani mencari orang untuk menabrak. Kamu baik-baik saja. Kamu baik-baik saja. Sama seperti Xiang Yi. Dia tetap melindungiku saat bahaya. Aku baik-baik saja. Tapi bajumu jadi kotor. Baju kotor sedikit tidak masalah. Orang tidak apa-apa itu yang penting. Tidak bisa dimaafkan. Sama sekali tidak bisa dimaafkan. Kakak, kamu dan kakak ipar tidak apa-apakan. Kakak ipar tidak apa-apa, kakinya tidak terluka dan tidak terbentur. Menyergap kita saat yoga. Sekarang tarik dia keluar dari mobil. Itu berkah atau malapetaka? Sebenarnya seberapa besar? Adikmu pada akhirnya tetap menabrakmu dengan mobil. Pura-pura. Kalau begitu sekarang dia bukankah sudah tenggelam di laut? Tidak ada orang di mobil. Dia menggunakan teknologi mengemudi tanpa pengemudi. Lalu melapor polisi untuk menjerat. Aku di penjara. Sial. Begitu kejam. Menabrakku saja sudah cukup.
Kalau aku nabrak kamu, apa aku harus ganti rugi? Di mobil kakak nggak ada orang. Tapi mobil ini ada orangnya. Lihat sendiri berapa banyak orang yang nabrak kakak ipar. Tanpa sopir. Memang benar seperti yang kamu bilang. Aku yang akan menyelesaikan masalah ini. Kamu dulu tunggu aku di kamar kasur air. Ini nggak ada hubungannya sama kamu. Pesanan makananmu hampir terlambat. Sayang, bukan. Kehidupan sebelumnya kamu selalu melindungiku di seluruh negeri. Mengajarkanku tentang perceraian sekali. Kehidupan kali ini aku yang akan melindungimu. Semua cara yang mencoba menyakitimu harus membayar harga. Suamimu sudah diantar pulang. Kamu suruh aku mengintai orang itu sampai masuk ke rumah makan ini. Terima kasih sudah capek-capek, Kak. Di atas banyak orang, kita naik bersama saja. Urusan kakak iparmu cukup hanya aku saja. Aku akan segera kembali. Dengar-dengar, Tuan Hu belakangan ini sangat terkenal di Jiangsu. Hahaha, bisnisnya cukup besar ya? Ah iya, hahaha. Kamu siapa? Kakak besar Jiangsu sedang rapat di dalam. Orang-orang yang tidak berkepentingan dilarang masuk. Dia adalah... Tidak kenal, dia bukan orangku. Siapa yang membiarkannya masuk? Dia datang sendiri. Aku kira itu orang besar yang mana. Siapa yang menabrak Suji di kuil Nanfo? Itu aku yang menabraknya, ada masalah. Ada apa dengan Baozi, bro? Kau memintaku keluar untuk mengantar makanan. Dan perempuan ini merusaknya. Kenapa? Masih tidak terima, ya? Apakah kamu masih mau? Haha, tabrak lagi, haha. Hari ini yang hadir semua adalah kakak besar dari Jiangzhou. Kamu mau bermain-main dan menghibur diri bersama semuanya. Ah. Yogini jahat yang tidak mengenal ampun itu ada di bawah. Xiaoqian dari Yuxia sangat kejam. Mengambil uang tanpa niat buruk. Uang kecil ada di bawah. Bukankah kamu datang ke kuil Buddha? Naga suci terlihat kepala tapi tak terlihat ekornya. Gadis Buddha dari keluarga Su. Kuil Buddha Selatan, kamu mencari aku. Aku telah melalui suka dan duka, aku memohon padamu. Aku sedang menjalani masa disiplin, tidak ingin melewati batas waktu. Aku tidak peduli kalian di Jiangzhou siapa yang paling berkuasa. Harimau atau harimau besar. Mulai sekarang kalau dengar nama Sujin, kamu harus duduk di kursi utama pertama.
Daerah Qingdaliu. Kursi utama Hotel Bintang. Benarkah itu? Kakak Sujing, kamu sudah dengar tentang Xiao Yuer. Kalau sudah besar nanti kamu harus menikah denganku. Baiklah, Xiao Yuer tumbuh besar mengenakan gaun merah besar untuk menjadi pengantinku. Hahaha. Tidak peduli dengan mereka. Selesaikan dulu, Xiao Yuer masih menunggu aku. Hari ini, di dekat kuil Nanfu di Lintong terjadi kecelakaan serius. Korban saat ini masih dalam pelarian. Polisi. Ibu. Ku harus menyerah dan menyerahkan diri saja. Aku tidak mau lagi menyulitkan Pak Polisi. Pak Polisi, cepatlah, apa yang kamu mau? Hari ini sudah lewat 5 hari, adikmu juga harus sudah mengerti. Dia tidak pernah berani memukulku. Yue Wang, dalam 10 menit dia tidak akan memukulku lagi. Sepanjang hidupnya, dia tidak akan pernah bisa masuk ke rumahku. Aku tidak percaya dia. Maaf, Hotel Jingking tidak menyediakan layanan pesan antar. Kalau kamu datang untuk antar makanan, cukup berikan saja ke saya. Permisi, apakah ini kamar hotel Anda? Tamu hacker yang tertutup. Memang pantas. Aku memang anjing. Pasu adalah kepala penilai. Tentu saja, bos hotel kami, Anda sangat perhatian. Kami hanya memiliki satu tamu VIP dengan teh hitam ungu. Bos hotel bintang 5. Dia benar-benar datang. Tuan Li, tamu sudah tiba di hotel. Sambut dia dengan baik. Bagaimana dengan penataan kamar? Xiao Liu, suite nomor 1 sudah siap. Tamu akan segera duduk. Manier Wu, menurut preferensi yang diberikan oleh Tuan Yu, harus menyalin nilai pasar. Diperkirakan dalam 5 menit tidak boleh terlambat. Baik, saya segera ke sana. Benar, kamu hari ini. Tanya, apa itu kamar tidur dengan tempat tidur air? Kamu bercanda, kan? Pak Yu bilang ini adalah gaya kamar favoritmu, ya. Sepuluh menit sudah berlalu jauh sebelumnya. Kalau begitu, coba telepon lagi. Kalau tidak bisa, kali ini kamu harus berani tidak melepaskan sekolahmu. Anakmu tidak bisa mengurus urusan jodohnya sendiri. Kamu malah memblokirku. Dia malah memblokir aku. Halo, pengguna yang Anda hubungi. Halo. Anda. Telepon Anda juga tidak bisa dihubungi. Lalu bagaimana? Saya benar-benar harus melakukannya, ya. Jangan buru-buru, jangan buru-buru. Anak nakal ini pasti sedang marah karena kerja. Wanita saya. Apakah ini Yu Chaoqing dan Yu Xiaoji? Siapa ini? Saya Su Jianhe. Di kuil Nantou, saya memberimu surat pertunangan. Kamu masih ingat, kan? Ya, oh. Apakah itu Tuan Su? Tentu saja saya ingat. Nona Li, apakah kamu punya waktu untuk bertemu, untuk membahas soal pertunangan? Di Hotel Jinking. Yang ingin saya bicarakan tidak hanya soal pernikahan. Kita segera berangkat.
Kakak Zhao Ren disewa oleh Su Wei dengan uang. Saya baru saja menelepon Nona Lin. Dia bersedia membicarakan soal pertunangan dengan mereka. Maksudmu menyuruh dia membantu mengurus urusan kedua? Itu bukan hal yang mudah baginya. Aturan ketat bagi wanita, tanpa perasaan, tanpa cinta. Ayah, apakah aku benar-benar bisa mengandalkannya? Jangan bilang dia itu biksuni gemuk. Dia percaya pada Buddha, tapi bukan biksuni. Dia juga punya kebutuhan untuk menikah dan punya anak. Selama dia mengakui ikatan ini, itu membuktikan dia bersedia memberi kamu kesempatan. Ini sangat bagus, Pak. Tapi kamu hanya punya satu anak laki-laki. Apakah pernikahan yang kita bicarakan itu dengan Kak Jing? Su Jing bisa dibandingkan denganmu. Seorang pengantar makanan yang bau, dikuasai seluruh pasukan, menjebak putri yoga yang merugikan industri properti mulai bersuara. Kecuali dia diselamatkan olehmu di kehidupan sebelumnya. Ibu, jangan bilang begitu, Kak Jing. Selama Fulu mengakui hubungan ini, kecelakaanmu di kuil Nanfosi, tidak perlu lagi memaafkan dosa. Dengan kertas yoga, cukup dengan satu jari bisa menurunkannya. Terima kasih, Ayah, Ibu. Tuanku, ini adalah ruang makan eksklusif untuk Sweet Jinki nomor 1. Silakan dulu makan. Pak Yu akan segera datang. Saya cuma mau mengembalikan kartu kamar. Saya berpapasan dengan Pak Yu dan Bu Ping. Saya harus buru-buru mengantar pesanan juga, Song Fang. Bos saya menelepon saya. Orangnya sangat galak. Mungkin dia sedang menekan saya agar segera bekerja. Halo, Xiao Su. Bos, Xiao Su. Bulan ini kamu istirahat saja dengan baik. Tidak perlu masuk kerja lagi. Beberapa hari ini saya memang ada urusan antar pesanan. Saya pasti berusaha. Bukankah perusahaan sudah memberikan izin khusus 1 bulan cuti untukmu? Gaji pokok tetap dibayar. Tidak. Gaji pokok 3 kali lipat. Kamu juga sudah sangat sibuk belakangan ini. Jaga kesehatan ya. Perintah dari Nona. Sudah saya selesaikan. Memberi cuti untuk Su Jing. Gaji tetap dibayar. Ini tidak cukup. Perusahaanmu akan dibeli oleh kakakku. Nanti setelah beberapa waktu, itu milikmu. Sepertinya masalah Tuan Su sudah selesai. Mungkin ada penyesuaian bisnis di perusahaan. Beruntung bisa ambil cuti. Kalau begitu, apa alasan untuk tidak menikmati makanan dengan baik? Memang pantas jadi hotel paling mewah di Jiangsu, Pulau Haisu. Sebuah gambaran kecil dari produksi nasional. Tunggu sampai pernikahanmu dengannya berlangsung. Semua sudah ada. Ada, kamu memang punya segalanya. Lukisan, patung, penemuan, semuanya. Wanita Amerika, Pak, cepat atau lambat. Iya, seperti itu. Su Jing. Dia kok juga datang. Ternyata dia sudah tertabrak sampai mati. Halo, sudah siap. Kita berdua masih terbiasa makan ini. Semua ini makanan yang kamu suka. Panggilan ini tidak berani aku pakai sembarangan. Tapi terima kasih. Bagaimana kamu tahu nomor telepon dan kesukaanku? Di kehidupan sebelumnya aku sudah menghafal nomor ponselmu. Suka itu apa sih? Aku juga tahu ada tahi lalat di layar. Aku rasa kamu sedang menyelidikiku. Ada apa dengan ayahku? Aku ingin mereka menyaksikan.
Kamu adalah orang yang tidak akan berubah pilihannya. Dari kehidupan ini hingga kehidupan selanjutnya. Waktu kamu menghapus kontakku, kamu terlihat sangat tegas. Sekarang kamu sedikit mengikuti Pak Yu yang mengundangku. Bapak Yu. Apakah Bapak Li mengundangmu? Dia ingin membicarakan pernikahan dengan keluarga kita. Mengundang seluruh keluarga kita untuk membicarakan pernikahan. Dia adalah gadis Buddha, bukan gadis buta. Kakak, jangan iri sama aku. Kamu tidak hanya menghapus kontak ayah, tetapi juga Atas nama aku. bermakan-makan di Hotel Nona Yu. Tapi setidaknya, rapikan dirimu sendiri, supaya tidak kehilangan orang di keluarga kita. Mengganggu jodoh adik saya, ya. Kamu yang harus digantikan orang lain untuk masuk penjara, juga berhak untuk mengeluh. Aku. Bagaimana aku bicara dengan adikmu? Lupa aturan yang aku berikan padamu. Ya, kalau mau makan, boleh. Tapi harus menunggu sampai semua orang selesai makan dulu, baru kamu bisa berdiri. Kamu berani tidak mendengarkan aku. Ayah, ini bukan di rumahmu. Kalau tidak sopan, tidak akan berhasil. Sudahlah, ayah. Kalau kakak ingin makan, biarkan dia tinggal di sini dan makan. Soalnya sisa makanan dan nasi sudah banyak. Tidak mudah makan enak sekali. Ya, kamu tetap yang paling pengertian. Hari ini kita ada urusan penting. Jangan sampai Miss Yu punya kesan buruk tentang kita. Manajer melapor. Carikan dia pakaian yang layak untuk diganti. Lihat dia sekarang pakaiannya seperti apa. Kalian juga tidak tahu. Bayangkan kalau ini meninggalkan kesan buruk pada Nona Yu. Bagaimana kalau begitu? Apa yang harus kita lakukan? Tuan Su. Tuan Su adalah tamu kehormatan yang diundang oleh Direktur Yu. Dia tidak ada hubungan dengan Yidian. Kenapa? Dia. Kenapa Pak Su tiba-tiba mengajak kita makan? Pak Su, halo Bu Su. Wah, ada apa ini? Kamu dan Fo, kalian benar-benar saksi, semakin banyak orang, semakin menguntungkan kita. Kamu tahu Jiangzu punya pengaruh, orang-orang berwibawa sudah diundang ke sini. Nanti Fo, meskipun tidak melihat muka biksu, pasti akan melihat muka Fo. Berani menolak pernikahanku. Jian He memang seperti yang kamu bayangkan. Seluruh keluarga akan merayakannya. Bukankah ini saatnya pertama kali berbagi kabar dengan kakak-kakak? Hahaha. Belakangan ini, hari-hari Pak Su tidak tenang. Akun bahkan dibawa pergi pagi-pagi. Kamu tidak tahu betapa kejamnya wanita yoga Buddha itu. Somu telah menyinggung orang yang dia kenal. Katanya dia berpuasa dan mendengarkan suara hati, tapi akhirnya malah berkelahi. Tak pernah lihat orang yang lebih kejam dari dia. Benar-benar seperti dua Buddha yang galak. Apa yang sebenarnya terjadi? Singkat saja. Hanya satu hal. Tolong jangan pernah ganggu orang bernama Su Jing. Kalau dia muncul, kamu harus menunduk dan berjalan. Hei, Tuan Hu, barusan kamu bilang apa? Hari ini kamu bawa hal yang kurang beruntung dalam permainan. Perusahaan keluargamu. Hari ini gadis dari keluarga mana yang akan menikah? Tidak menyembunyikan kalian semua. Itu adalah gadis yoga yang barusan kalian sebutkan. Serius? Belum pernah dengar tentang yoga. Seorang perempuan harus menikah. Banyak keluarga kaya yang menembus pintu gerbang, hingga mereka bahkan tidak bisa melihat satupun dari mereka. Kepala Tuan Su, apakah anak laki-laki Anda mampu? Putri kerajaan tidak memandang status, hanya memandang jodoh. Kalau beruntung, sapa beberapa paman dan bibi. Tuan Hu, halo. Tuan pria, halo semua paman dan bibi. Baru saja kalian bilang bahwa Paman Kun ditangkap. Kapan kamu ditangkap?
Sudah kukatakan jangan bahas hal-hal yang sial itu. Pasu, kok jadi pengantar makanan? Kalian berdua berbagi kabar bahagia di rumah. Makanannya kelihatan enak banget. Pasu takut makanannya tidak habis. Bantu bungkus dan antarkan pulang ya. Hahaha. Dia adalah anak besar dari aku dan mantan istriku. Tentu saja tidak bisa dibandingkan dengan Youwei. Aku bawa dia ke sini hari ini, supaya dia bisa menambah wawasan. Pasu menyimpan rahasia dengan baik. Sudah kenal kamu bertahun-tahun, tapi aku tidak tahu kamu punya anak laki-laki. Anak laki-laki dari Pasu yang terhormat mengantar makanan. Kamu bilang mantan istrimu punya dendam yang besar ya? Siapa yang tahu? Panggil dia Pak Harimau. Nanti ikut Pak Harimau saja. Tidak perlu mengantar makanan lagi. Lebih baik mengantar makanan seumur hidup, daripada tidak bisa memanggil orang lain Papa. Kak Su. Kenapa kamu bicara seperti itu kepada Tuan Hu? Apakah kamu tidak punya sopan santun? Panggil dia nenek. Dia siapa? Namanya Su Jing. Dia adalah anak sulung saya dan mantan istri saya. Selalu dibiarkan di luar oleh saya. Tidak ada kacamata. Tuan Harimau membuatmu tertawa. Tu Su Jing, dia adalah Su Jing. Saya tidak peduli kamu adalah yang terkuat di Jiangzhou, harimau atau iblis tua. Kemudian mendengar Suji. Rendahkan dirimu. Ada apa denganmu? Kepala, cepat minta maaf kepada Tuan Harimau. Apa yang salah dengan saya? Kenapa saya harus minta maaf? Bos Su, anak Anda tidak melakukan apa-apa. Ini kesalahan saya. Kalau ada apa-apa, panggil saya saja. Kamu sampai kaget seperti itu. Bos Su, saya berani bertanya, siapa sebenarnya putra yang akan menikah dengan Nona Huang? Orang biasa juga bisa lihat jelas. Tentu saja ada maksudnya. Mungkinkah dialah yang mengambil adegan itu? Apakah saya ingat nama yang salah? Saya menyerahkan akta nikah secara langsung. Yang tertulis memang ada untuk nama. Dan setelah ini, Youwei adalah penerus grup Su kami. Adapun dia, aku bahkan tidak berencana membawanya ke sini. Mantan istriku menjadikannya menjadi pribadi yang egois dan mementingkan diri sendiri. Kalau saja Dewi Buddha tahu bahwa di rumah kita masih ada hal memalukan seperti ini, betapa besar pengaruhnya terhadap keluarga kita. Bro, aku tahu kamu juga tidak mudah. Hanya ingin makan sesuatu yang enak, tapi tidak perlu sampai membuat ayah marah seperti ini, kan? Makanan dari aku sudah aku bungkuskan. Bro, kita pulang ke rumah saja, nanti kita bicara lagi. Kalau kamu masih tidak memberi saya. Bro, saya dengan baik hati membungkuskan makanan untukmu. Kenapa kamu harus memukul saya? Apa sebenarnya yang salah saya lakukan? Jianhe, saya ingin melihat anakmu. Apakah dia kerabat saya? Taiheng sudah memberi muka padamu. Saya, Tuan Su. Jangan terburu-buru. Jangan melakukan sesuatu yang bodoh. Kalau saya secara terang-terangan memarahi Su Jin, ini bisa jadi masalah besar. Ajar anak saya pelajaran, apa yang sebenarnya terjadi. Ayah, kamu tahu apa yang terjadi hari kita meninggalkan kuil Nanfo? Apa yang terjadi? Hanya karena aku tidak mau menanggung kesalahannya. Dia ingin menabrakmu sampai mati. Apa ada hal seperti itu? Itu aku yang menyuruhmu menanggung kesalahanku. Itu aku yang ingin menabrakmu dengan mobil. Bukan karena kamu. Bukan karena cemburu aku mendapatkan hati gadis Buddha. Bukan karena cemburu aku lebih disukai ayah daripada kamu. Jianhe memiliki luka di kaki dan tangannya. Kamu selalu berada di sisi kami. Bagaimana mungkin kamu mengemudi dan menabrak orang? Sulit dimengerti. Dia mabuk mengemudi dan menabrak orang, menyebabkan 2 tewas dan 2 luka. Karena aku tidak menutupi kesalahannya, dia menggunakan mobil Zhao untuk menabrakku. Ingin menyalahkan aku atas kecelakaan Liang Qi dengan omong kosongnya. Padahal hanya ada 1 kecelakaan. Ibu,
Ayo kita pergi. Antarkan aku ke rumah sakit. Dengan kondisi aku sekarang, aku bahkan tidak bisa berhubungan dengan wanita hidup, kan? Hei, tenang saja. Ambisi apa? Aku akan membelamu. Senior, aku cuma ingin kau membantu dirimu sendiri. Kalau kau tidak bisa membantu, sudahlah, tapi kau malah diam saja. Aku benar-benar sangat kecewa padamu. Kalau hari ini aku tidak mengajarmu pelajaran, semua orang akan bilang aku memihak. Kamu pikir ada orang yang akan bermain-main dengan nyawanya sendiri? Sejak kecil sampai sekarang, kamu pernah percaya padaku sekali, pernah menghargai aku sekali. Aku tidak pernah. Sebelum umur 7 tahun kamu sudah membuat aturan untukku, yang melarang aku makan minggu lalu bilang harus menanamkan konsep hierarki sejak kecil. Sebelum usia 13 tahun, jadi bahkan aku tidak pernah dipuji oleh bibiku. Dia bilang padaku, sekarang aku diperlakukan tidak adil oleh keluarga. Sejak itu kami tidak lagi bersama. Suyo Wei kamu bawa ke rumah kita. Juga mulai dari tahun itu. Ternyata bisa mendapatkan sesuatu hanya dengan membereskan tempat tidur sendiri. Aku tidak pernah membenci karena keberanianmu. Juga bukan karena ketidakpedulianmu. Tapi hari ini, kamu masih ingin memukul Wu. Kita akan memutuskan hubungan sendiri, di aku. Ah! Lihat, mataku sakit sekali dipukul. Aku merasa mataku akan buta. Ma. Tidak mau memanggil ayah dan ibu. Kalau tidak mau panggil aku paman. Kamu tolong balas dendam untuk anakku. Begitu ramai. Apa mau robohkan hotel ini? Ini tentang Su Jian dan kecantikan kami. Tolong mengerti. Su Chaoqing. Mau apa sih? Lihat kamu. Bikin keributan di Hotel Nona Yu. Buat orang tertawa, kan? Nona Yu, apakah Anda salah paham atau tidak? Saya ini mewakili dia dulu untuk meminta maaf kepada Anda. Soal pernikahan Anda dengan putra saya, kami datang dengan itikat baik. Hanya tidak ingin ada orang lain yang mengganggu Anda. Soal pernikahan dengan putra Anda. Iya, memang ada. Tidak menyangka biksuni di dunia nyata. Justru jauh lebih memukau daripada yang dibayangkan. Nona Yu, saya tahu Anda adalah orang yang menjalani ajaran Buddha. Merebutkan kesempatan. Tadi itu adalah makhluk iblis yang tidak punya mata. Kamu berpakaian seperti ini untuk menyapu. Pernikahan sudah ditetapkan. Benar, sudah diputuskan. Hantaran akan segera tiba. Oh, hantaran sepertinya. Ini adalah aku. Saya tahu bahwa sakitmu adalah penyakit adik ipar. Orang sakit seumur hidup. Kan, pertemuan pertama. Kenali dengan baik, ibu. Kamu. Nona Li, maksudmu apa ini? Kamu pikir aku bisa lihat ponsel? Omong kosong banyak seperti membaca mantra. Sayang, aku terlambat. Panggilan sayang ini. Aku tidak berani memikulnya. Kenapa begitu? Karena kamu mau tidur bersamaku. Miss Yu. Apakah kamu salah paham? Ini adalah surat lamaran pernikahan yang aku pesan untukmu. Di situ tertulis nama Su Youwei, bukan nama Sister Su, kan? Kalau tidak percaya, lihat saja. Oh, memang orang lain yang bersangkutan. Sepertinya saya yang salah. Salah paham itu memalukan. Silakan konfirmasi lagi. Ternyata kamu mengira saya adalah adik saya. Nona Lin. Karena kamu baru saja memukul ibu saya. Jika kita mau menikah di masa depan. Saya harap kamu minta maaf kepada ibu saya.
Orang yang saya suka minta maaf adalah dia. Jika kamu berani lagi, bunuh. Nona Ming, ini tidak bisa begitu. Nama yang tertulis di surat pernikahan adalah anak saya. Jika kamu tidak bepergian, apakah itu berarti kamu ingkar janji? Apakah ini masalah permohonan maaf? Lupakan, tidak tahu alkohol tidak memabukkan. Saya paling benci orang yang ingkar janji, orang yang melanggar aturan dan norma. Apakah anakmu orang seperti itu? Tidak, tidak sama sekali. Malahan ini mungkin adalah lokasi kecelakaan. Oh begitu. Polisi diduga terlibat dalam kasus mengemudi dalam pengaruh alkohol. Bahkan dia memfitnah kita menabraknya. Orang seperti dia jelas bukan pasangan yang tepat untukmu. Dia memfitnahku. Orang yang diduga kecelakaan itu bukan aku. Aku datang ke sini untuk membayarmu kembali. Laporan mengejutkan. Ada orang di tempat kejadian dan 2 orang meninggal, 2 luka di Nanfosi, tertinggal di belakang. Setelah penyelidikan, pada dini hari ini, Nanfosi setuju dengan kendaraan yang menyebabkan kecelakaan. Terjadi 2 kecelakaan berturut-turut. Kecelakaan pertama melibatkan kendaraan yang menabrak sebuah keluarga berempat, mengakibatkan 2 meninggal dan 2 luka. Kecelakaan kedua kendaraan menabrak pagar dan meledak, hampir menyebabkan kebakaran. Dengarkan, ada 2 kecelakaan, takut menabrak orang meninggal, tidak suka, lalu dia mau menabrak aku lagi, dan mau menyalahkan ayah. Ini bukan aku, loh. Kendaraan Zhao terdaftar di bawah grup Su. Siapa yang mengemudi kendaraan Zhao saat dini hari? Dini hari muncul di Nanfosi. Itu dia yang menabrak orang. Aku yang menabrak orang. Kalau aku benar-benar punya kemampuan itu, mungkin bisa. Sayangnya aku tidak punya mobil. Juga tidak punya kepala keluarga. Omong kosong. Waktu kamu 18 tahun, aku sudah membelikanmu 1 mobil. Bahkan menyuruhmu belajar mengemudi. Orang yang memberimu mobil itu adalah Su Youwei. Kalau bukan mobil itu, juga diberikan saat ulang tahunnya. Jadi kamu tidak perlu pura-pura sok hebat. Setelah kamu dewasa nanti, aku memberimu uang saku minimal 10 juta setiap bulan. Jangan disimpan lagi selama bertahun-tahun ini. Tak mampu membeli mobil, tak mampu belajar mengemudi. Saat aku berumur 16 tahun, sejak kamu membawa Su Youwei pulang ke rumah, aku tidak pernah menerima uang dari kamu lagi. Putrinya memberitahunya. Berapa banyak uang saku yang kamu berikan padanya setiap bulan? Aku tidak tahu. Aku rasa dia tidak punya pendidikan yang cukup. Juga tidak ada kemampuan untuk meniru dia yang buruk. Sementara itu mungkin sekitar 1000. Kami sedang mengonfirmasi identitas tersangka. Tolong hadapi pertanyaan saya secara langsung. Apakah kamu yang memberitahu dia bahwa tanpa SIM dia tidak bisa mengemudi? Ibunya mencuri kunci mobil kami. Mengemudi tanpa izin. Penerbang kelas 1. Tuan buku. Dia memang muncul di kuil Nanfo pada dini hari. Tapi mobil itu tidak mungkin dia yang mengemudikannya. Apa buktimu? Saya mengemudikan para layang yang saya buat sendiri. Para layang itu sudah mati. Seorang pengantar makanan tidak bisa mengemudikan mobil. Tidak bisa mengemudikan para layang. Semua rekaman CCTV di kuil Nanfo bisa membuktikannya. Sebaliknya, saya punya bukti suara di sini. Mari kita dengarkan bersama. Aku masih tidak punya topik pembicaraan. Apa maksudnya ini? Dari mana rutenya? Kapan anakku mempekerjakan orang? Putar video pengawasan di kuil Nanpo. Rekan Zhao Ying, rekamanmu ini direkam dalam situasi apa? Ju Youwei mabuk berat, ingin agar pria ini menanggung hukuman untuknya. Dia menolakku, lalu dia membuat kecelakaan, ingin menimpakan kesalahan. Nona Yu memiliki sifat baik hati. Bagaimana mungkin dia melakukan hal yang begitu kejam? Bukankah itu pembunuhan? Itu adalah pembunuhan terhadapku.
Aku tidak melakukan hal seperti itu. Aku benar-benar tidak melakukan hal seperti itu. Dia menuduhku dengan fitnah. Rekaman kapten telah ditemukan. Berdasarkan perbandingan waktu, karyawan ini tidak berada di tempat kejadian saat kejadian, jadi bisa mengirimkan tersangka. Apakah rekaman bisa memperlihatkan dengan jelas siapa yang menabrak? Jangan biarkan binatang seperti ini lolos begitu saja. Orang seperti Shi Cheng juga seharusnya. Tidak bisa, pencahayaannya terlalu gelap. Rekaman tidak jelas. Tirukan untuk mengunci wajah. Salah identifikasi karyawan. Tidak perlu dicek lagi. Saya yang mengemudi dalam keadaan mabuk. Saya yang menabrak. Saya bersedia mengaku dan menerima hukuman. Hari itu saya begadang karena acara sosial. Minum terlalu banyak dan membuat kesalahan mendadak. Saya berusaha melarikan diri dengan mengandalkan keberuntungan. Bawalah saya pergi. Lalu, bagaimana dengan kendaraan yang terlibat dan rusak parah itu? Apakah itu juga kamu yang melakukannya? Semua kendaraan mengalami tabrakan. Aku tidak tahu ini apa. Yeah. Kalau kamu tidak tahu, maka ayo lihat rekaman ini. Mobil ini sengaja menabrak dua rekan. Ini adalah pembunuhan berencana. Tapi untungnya tidak ada orang yang mengunggah di internet. Masih banyak hal yang kamu sembunyikan dariku. Bukan aku. Mobilnya bukan aku yang nyetir. Aku tanganku semuanya lemah. Kakak perempuan ini, bisa tolong putar ulang rekaman tadi? Tentu saja bisa. Aku lagi didatangi oleh Hua Jian. Siapa yang berbicara? Pemilik kedai anggur Hongtu di Jiangzhou, Wu Qiankun. Julukannya Ah Kun. Suyowei, kamu sama sekali belum pernah memberitahuku. Apakah kamu masih berhubungan dengan Wu Qiankun? Apakah kamu tahu dia itu siapa? Wow, apa yang aku lakukan? Bukti ini palsu. Tidak mungkin hanya berdasarkan kata-kata akun. Bisa membuktikan bahwa aku yang menyuruhnya. Aku juga tidak punya kemampuan itu. Iya, Jian He mengira dia adalah anak yang baik. Sejak kecil mendapatkan pendidikan yang baik. Bagaimana mungkin aku bisa melakukan hal seperti ini? Mungkin ada orang yang bersekongkol dengan orang lain. Saudara-saudara yang hadir di sini, Tian Heng dan Wu Qiankun adalah temanmu. Kalian pasti tahu, rekaman ini agak tidak dapat dipercaya. Kan, saat merekam, ada orang lain yang mengawasi. Baik, ini adalah yang kamu buat, Pak Su. Saat rekaman, saya ada di sini. Saya juga sedang menyelidiki. Memang benar akun pernah mengucapkan kata-kata seperti itu. Untuk membuktikan, beritahu kami bahwa di rumah akan menyerang di. Penilaian pengawas. Jika bukti masih belum cukup, tersangka yang hebat. Adalah saya yang menerima bukti. Saya meminta penyelesaian 500.000 karena mobilnya saya yang mengemudikan. Ketika menabrak, saya menggunakan drone. Saya mengaku bersalah. Korporasi dibawa kembali untuk diselidiki 30. Tolonglah, aku salah. Sudah. Kakak, bisakah kamu memberi sedikit kelonggaran? Tulis surat pengertian dan berikan dia kesempatan. Dia ingin hidup. Tapi kamu meminta aku untuk memberi dia kesempatan. Tapi dia adalah adikmu, kan, kakek? Kamu panggil Sujian, apakah itu pantas? Tidak bisa. Ini adalah penyelidikan pribadiku. Coba lihat ini. Ini apa ya? Lihat sendiri saja. Nona Yu, saya tahu semua ini hari ini adalah kamu yang mencari tahu. Tapi kenapa ini, Koko?
Su Youwei adalah pasangan pernikahanmu, kan? Paman, kamu salah. Saya tidak datang hari ini karena surat pernikahan, tapi karena Su Jing. Saya juga ingin kalian datang sebagai saksi. Kalian belum pernah tahu. Karena Su Jing. Kakek, apa kamu bodoh? Kakak perempuan saya memakai gaun dan ingin bertunangan dengan Su Jin. Sebagai ayahnya, aku panggil kalian untuk menyaksikan. Ini sangat masuk akal, kan? Ini adalah mahar saya. Juga hadiah yang saya siapkan untukmu sejak usiamu 1 tahun. Hingga ulang tahunmu yang ke-23. 23 tahun yang lalu hari ini, kamu lahir ke dunia. Ini adalah koran ulang tahun saat itu. Di dalamnya, tercatat semua peristiwa besar pada hari ulang tahunmu. Saat kamu berusia 1 tahun, kamu mulai berdagang di laut dekat sini. Hanya ibumu yang menemanimu. Aku pikir mungkin kamu perlu tumbuh dengan mendengar cerita seperti si pangeran kecil. Cerita seperti itu. Si pangeran kecil sangat yakin. Semua orang dewasa adalah. Saat berusia 2 tahun, kamu harus banyak minum susu agar bisa tumbuh lebih tinggi. Saat berusia 3 tahun, kamu butuh mainan. Saat berusia 4 tahun, kamu butuh coklat. Itulah usia di mana suka makanan manis. Saat berusia 5 tahun, kamu jatuh cinta pada camilan pedas. Di usia 6 tahun, kamu menganggap konsol game sebagai mainan masa kecilmu. Di usia 7 tahun, kamu butuh sebuah bola sepak. Sungguh orang yang suka berlari dan bergerak. Di usia 8 tahun, kamu butuh sikat gigi elektrik. Jangan sampai gigi berlubang. Di usia 9 tahun, aromaterapi yang manis. Semoga kamu selalu bermimpi indah setiap malam. Di usia 10 tahun, kamu harus punya celengan. Harus punya kesadaran menabung. Di usia 11 tahun kamu harus punya album koleksi. Digunakan untuk mengumpulkan maskermu. Pada usia 12 tahun, kamu membutuhkan tas sekolah yang besar. Karena kamu akan bersiap untuk masuk sekolah menengah. Pada usia 13 tahun, ibumu sakit. Kamu membutuhkan buku harian yang baik untuk mencatat perasaanmu. Pada usia 14 tahun, sepatu lamamu dijahit ulang oleh ibumu. Kamu sangat ingin memiliki sepatu olahraga baru, agar bisa berlari dengan bebas di lapangan. Pada usia 15 tahun, kamu mulai tumbuh jenggot. Ayah tidak ada di sini. Ibu tidak akan mengajari kamu menggunakan pisau cukur. Kamu sering melukai wajah saat mencukur. Usia 16 tahun. Usia 16 tahun. Kamu pergi. Aku yakin dia pasti akan berada di tempat yang tidak bisa kamu lihat. Selalu menjaga kamu. Kenapa kamu? Kamu ingat semua hal tentang masa kecilku begitu jelas, ya? Aku bahkan lebih dekat denganmu. Saat aku berumur 17 tahun, ayahmu membawa Su Youwei pulang ke rumah. Sejak saat itu, kamu hanya bisa makan dari bisnis mereka. Villa milikmu. Dia memiliki 5 kamar sendiri. Aku bahkan tidak punya sikat gigi dan handuk sendiri. Bahkan makan pun, karyawannya yang dulu makan duluan. Baru giliran sisa-sisa makanan yang tersisa. Kalau saat itu, kamu punya kartu hitam ini, kamu bisa di seluruh Jiangzhou. Semua hotel yoga,
Saat berusia 18 tahun, ayahmu memberi Su Youwei sebuah mobil, tapi mengabaikan kerabatmu yang ingin ikut ujian mengemudi. Omong kosong, saat kamu berusia 18 tahun, aku sudah membelikanmu mobil, dan juga menyuruhmu belajar mengemudi. Orang yang mengantar mobil itu adalah Su Youwei, bukan saya. Mobil itu kamu berikan padanya di hari ulang tahunnya. Saya pikir SIM bisa diurus nanti saja. Tapi sekarang kamu bisa punya lebih banyak mobil daripada dia. Saat umur 19 tahun, kamu bahkan harus pulang sendiri. Bahkan tidak punya kamar sendiri yang mandiri. Aku ingin memberitahumu, nanti seluruh Jiangzhou, di mana-mana ada kamu. Pak Yu, saya hanyalah seorang pengantar makanan biasa. Barang-barang yang kamu berikan padaku ini, bagaimana mungkin aku mampu membayarnya? Tidak. Tidak pernah diganti. Aku hanya ingin membalas perusahaan ini. Saat usiaku 20 tahun, kamu mulai mengalami pengucilan dari rekan dan atasan. Aku mengambil alih perusahaanmu. Nanti kamu akan menjadi bos. Ini gajimu. Kamu hitung sendiri. Nanti setelah cukup lama, kamu akan menjadi bosmu sendiri. Saat berusia 21 tahun, kamu belajar keras setiap malam untuk teknik, hanya agar suatu hari nanti bisa bekerja di perusahaan ayahmu. Selama waktu itu, kamu menciptakan banyak benda menarik. Salah satunya, itu adalah Huang Songsui. kamu tidak perlu iri pada siapapun. Para layang ini adalah desain iklan yang aku buat untukmu. Semua kerajinan tanganmu mulai hari ini akan aku bantu produksi dan jual. Bakatmu tidak akan lagi tersembunyi. Saat berumur 22 tahun, Nona Yu, penemuan dan ciptaan, semua itu ditemukan oleh anakku, Su Youwei. Dia hanya lulusan SMP. Bagaimana bisa membimbing penemuan dan ciptaan? Peiki semuanya milik kakak Peu. Yang benar-benar Anda sukai seharusnya anak saya Youwei. Bibi Sui, semua pencapaian adalah milikku. Bagaimana mungkin itu, Ayah? Anda membuatku berhenti sekolah. Aku selalu merasa tidak terima. Jadi setiap kali aku pulang ke rumah, aku langsung masuk ke ruang kerja Sui. Semua simpanan yang dia keluarkan dari perusahaanmu adalah sketsa yang benar-benar tidak aku gunakan. Ruowen, kamu begitu. Melukis dan memahat, mencipta dan berinovasi, semuanya ahli. Apa yang terjadi dengan Nona Meibo? Kakak, kamu sudah sembuh belum? Segera akan sembuh. Jadi, kamu sudah menebak hadiah ulang tahunmu yang ke-22. Bisnis nelayan 2000 jin. Hadiah terbaik dari seorang dewi pasti bukan. Apakah mungkin dikatakan? Jangan bilang tebak lagi. Hadiah yang kamu berikan hari ini. Bagaimana aku berani menerimanya? Bukan hadiah. Ini adalah mas kawin. Kamu masih ingat saat pertama kali kamu menghadiri pernikahan rekan kerjamu. Saat itu kamu merasa sangat terharu di lokasi pernikahan. Hari di mana aku ingin menikah. Tapi kamu merasa upacara pernikahan terlalu biasa. Jadi kamu berpikir, kalau saja ada yang bisa tampil dengan baju zirah pahlawan, mengantarkan cincin pernikahan pasti akan sangat. Jadi hadiah ulang tahunmu yang ke-22. Aku ingin memenuhi keinginanmu ini. Dan hari ini adalah ulang tahunmu yang ke-23. Aku ingin memberimu. Tuan Su.
Apakah kamu mau menikah denganku? Jadi, Guonlu selalu untuk Sujing, bukan untuk mencuri. Hasil dari Su Sujing, yaitu Su Youwei. Xiao He, dengarkan penjelasanku. Benar-benar pasangan yang cocok, seperti pasangan yang diciptakan di surga. Sungguh sangat menyentuh hati. Kenapa aku tidak pernah bertemu wanita seperti itu? Hahaha. Kakak Sujian, kamu pernah dengar tentang Xiao Yuer? Kalau sudah besar, kamu harus menikah denganku. Baik, nanti kalau Xiao Yuer sudah besar, dia akan memakai gaun merah cerah untuk menjadi pengantinku. Hahaha. Nona Yu, terima kasih atas jamuanmu hari ini. Namun, saya tidak bisa menerima ini semua. Hei, kamu bahkan berani tidak menghormati ksatria baju zirahku, kakak. Dia tidak menerima lamaran saya hanya karena terharu tiba-tiba. Dia punya prinsip, bukan? Bukankah kamu pikir dia sangat berprinsip? Menurutku dia malah agak tidak tahu diri. Kamu membuatku semakin menyukaimu. Tentang kehidupan lalu dan sekarang, anggap saja itu mimpi. Sudah waktunya makan siang juga. Aku mending antar makanan dulu saja. Ayo, Jinx, kita makan bareng. Nanti dulu, nanti. Jinx yang traktir makan, kita ini ada seratusan orang. Bos Xian memang murah hati. Kami duluan ya. Kamu minum lagi, ya. Tunggu aku. Xiao Zuge, kamu lagi ngapain? Kakak, motor listrikku rusak. Aku nggak bisa makan bareng lagi. Baiklah. Jing, kamu hebat sekali. Kamu benar-benar seperti orang luar negeri itu. Marx. Lonmus, ya sudah. Kalau begitu aku duluan ya, haha. Celana dalamnya kebesaran. Aku akan ke pesta untuk nyalakan rokokmu. Mengganggu dan merampok orang lain tapi tidak pernah menendang. Hahaha. Kartu hitam kamar kasur air di Hotel Jingking. Ngomong-ngomong, aku masih lupa mengembalikannya padanya. Lingxi, lihat aku. Kenapa ponselku tidak bisa dinyalakan ya? Bikin aku telat makan, bikin kesal, bilang sok keren juga. Ini tidak bisa tersambung internet. Tidak bisa tersambung internet ya? Ponselmu ini, kelihatannya juga tidak ada masalah sambung internet. Apa kamu tidak punya pulsa ya? Kalau begitu, aku cari orang lain saja. Tidak merepotkanmu, hai kamu. Kamu masih pura-pura tidak tahu. Terima kasih, Jingxi. Lain kali aku minta cuci kaki ya. Aku mau beli alas pijat kaki. Bos, kasih aku diskon setengah harga. Hahaha, kurangi tulisannya sedikit ya. Lihatlah, tanganmu sampai gemetar begini. Padahal kakinya sudah pincang, tangannya masih gemetar. Kamu nggak ngerti manfaat tangan gemetar. Ayo pergi.
Su Jinfa adalah Su Xiaoyu kedua. Kakak, nanti aku ganti rugi ya. Di grup sudah ada pemberitahuan mereka makan. Cepat banget mau pergi, kita berdua saja, aku antar kamu. Pelanggan baru saja batalin pesanan, aku makan duluan, cabut. Ada cewek cantik di bawah, kamu lihat dong. Kalau tidak pergi, ada yang bilang aku nanti bisa jadi CEO miliaran. Ini aku harus menipu diri sendiri sedikit. Oke, kalau kamu jadi CEO miliaran, maka aku juga jadi CEO miliaran. Saudaraku, wajahmu ada masalah. Oke, aku pergi ya. Bos baru bilang kalau tidak pergi akan dipotong gaji, aku bantu kamu untuk hadir. Tutup pintunya untukku. Tidak belajar. Kakak, pembunuhnya bukan pria tampan, pasti datang mencari kakak Jing, kenapa? Kakak Jing sangat berbakat, bisa memperbaiki ponsel dan komputer, bahkan bisa membuat para layang sendiri untuk antar makanan. Hanya kakak Jing yang pantas dengan wanita cantik seperti itu. Haha, plin-plan. Di asrama Yuan Ge yang bau ini, anjing pun tidak mau datang, aku lihat. Hanya lewat saja, datang. Cantik, kamu cari siapa? Permisi, kamar asrama untuk pemandangan salju di mana? Sujing di asrama 133. Terima kasih, Wang Zi. Bagaimana kamu tahu namaku? Ini Bo Hao. Ini Xiao Zuge. Su Jing pernah cerita tentang kalian padaku. Katanya kalian adalah saudara terbaiknya. Jing benar-benar pernah menyebutkanku padamu. Kalian nanti akan menjadi orang yang hebat. Aku sudah bilang kan, pasti datang cari Kak King. Aku hebat, kan? Enak, kamu lagi-lagi ketinggalan sesuatu. Nona Yu, kenapa kamu datang ke sini? Terakhir kali kamu kabur, aku datang untuk menagihmu. Kenapa tidak mengajak aku masuk duduk sebentar? Silakan masuk. Kartu hitam yang kamu berikan padaku terakhir kali belum aku kembalikan. Aku akan cari untukmu. Aku haus, tolong ambilkan segelas air untukku. Baik. Miss Yun Yun.
Kondisi asramanya buruk. Kamu pakai tebal begitu, nggak panas. Kalau kamu bilang begitu, sepertinya memang agak panas. Kenapa kamu begitu bersemangat? Aku bersemangat. Kamu kenapa pakai ini? Hanya ini saja, ya. Bukankah merah membuat kulitku terlihat lebih cerah? Apa? Tidak bagus. Bagus. Kalau bagus, kenapa kamu tidak melihatku? Sendiri saja. Kamu mau memalingkan kepala kemana? Apakah kamu benci padaku? Bukan. Kamu datang ke sini kenapa pakai ini? Ya, tunjukkan saja. Kamu tidak suka. Suka. Jadi, kamu suka aku atau suka baju ini? Pertanyaanmu ini. Jadi, menurutmu aku terlihat bagus? Tidak bagus, tidak bagus. Tasmu jatuh. Aku akan ambilkan untukmu. Jangan-jangan ini dipakai di tubuh seseorang. Di kehidupan sebelumnya, kamu sangat suka aku memakai ini. Lalu kamu berkata padaku, Apa yang kamu katakan? berlutut. Ini agak terlalu tidak menghormati orang, kan? Tapi aku suka. Coba pakai ini untuk aku. Ajiu, kamu di dalam tidak? Di mana? Kenapa? Baru saja ada wanita mencari kamu, aku sangat khawatir padamu. Apakah kamu sudah melihatnya? Ini ada apa sampai khawatir? Dia bukan monster yang makan orang. Ajing, kamu tidak tahu ini. Di dalam tas wanita itu, aku melihat kalung dan sarung tangan. Terlalu berbahaya, aku curiga dia mau menyerang ginjalmu. Ada seseorang. Tidak ada siapa-siapa. Kamu salah dengar. Tidak ada apa-apa. Ajiu, ada apa? Aku sudah masuk. Tunggu. Jangan masuk dulu. Cepat pergi makan. Kalau terlambat, gajinya akan dipotong. Ingat untuk tanda tangan untukku. Ya, Kalau ada apa-apa, telepon aku. Tahu. Kak Hua, kenapa hari ini ada yang aneh? kenapa bilang tidak ada orang? Ingin menghabiskan waktu berdua denganku. Saya merasa tidak baik jika ketahuan orang. Tenang saja, mereka akan makan lama. Akan ada yang mengganggu saya. Kamu sudah mendengar bahwa kita akan berkumpul. Berita tentang grup teater perusahaan kalian yang saya publikasikan. Saya sudah membicarakan perusahaan kalian, tapi kamu yang lebih romantis. Saya hanya mengelola kekuasaan David Kinshi. Kamu harus mengelola tangan dan tarian terlebih dahulu. Ini apa? Kembalikan catatan kecilku. Catatan kecil. Apakah itu sangat penting bagimu? Kalau kamu benar-benar datang dari kehidupan sebelumnya, dan cukup mengenalku, kamu pasti tahu apa yang tertulis di atasnya.
Kecil ikan, kan? Kamu berpisah dengannya saat berusia 6 tahun. Lebih dari 10 tahun tak bertemu. Karena sebuah candaan masa kecil. Kamu harus terus menunggu untuk menikah dengannya. Kamu terikat pada takdir di kehidupan sebelumnya, yang berlanjut di kehidupan ini. Lalu aku terikat padanya karena takdir masa kecil. Apa salahnya? Kita memang orang yang sama. Jadi, Aku lebih menyukaimu. Kamu tidak merasa bahwa hal-hal milik orang lain itu sangat menggoda. ini, Tuan, ini agak serius ya soal makan ini. Kalau tidak serius, bagaimana bisa berlatih Buddha? Kita sama-sama berlatih makan, ya. Kawannya, kamu bukan sudah pergi makan. Ini, aku bilang, waktu aku selesai, kakakku yang datang. Kamu dulu pulang saja. Aku ada beberapa hal yang harus bicara secara pribadi dengan Su Jinghan. Ingin tahu tentang kehidupan sebelumnya. Bagaimana kamu bisa menjadi CEO miliaran? Dalam waktu 7 tahun, membuat seorang pengantar makanan menjadi CEO miliaran. Apakah itu agak terlalu jauh? Ikuti aku. Kehidupan sebelumnya. Jejak hidupmu terjadi di sini. Kuil Nanfu. Karena terlalu percaya pada ayahmu, maka di kehidupan sebelumnya kamu datang ke sini. Pilihanmu adalah menandatangani kontrak hukum. Aku akan membawakan apa yang kamu inginkan. Di telepon aku sudah bilang padamu, dengan sangat jelas, aku ingin kamu mengawasi pergantian kepemimpinan grup. Ayah, akhirnya Anda mau mempercayakan ini padaku. Selain itu ada satu hal lagi yang aku butuh bantuanmu. Jurusan geografi kamu menabrak orang lalu melarikan diri. Aku butuh kamu membuat surat keterangan, mengakui bahwa mobil itu kamu yang mengendarai. Ini. Aku akan pikirkan lagi setelah pulang. Ayo, Kak Su, bukankah kamu sudah menunggu kesempatan ini? Sekarang ayahmu sudah menyerahkan gajinya padamu. Kamu juga tidak perlu membuatnya kesulitan. Kakak, Aku mohon padamu, kamu sudah berhutang. kakak. Di kehidupan sebelumnya, kamu terikat oleh emosi mereka. Menggantikan adikmu, Li Jian, masuk penjara selama 3 tahun. Oleh karena itu, jalur hidupmu menuju pemandangan yang sama sekali berbeda. Saya menggantikan Su Youwei untuk menyusup. Kamu bisa memikirkan hal ini. Mereka juga pasti bisa memikirkan. Jadi, ikuti saya. Meskipun kamu sudah menandatangani, bahkan saya juga takut kamu bisa mematikan Kongkong. Akhirnya dia membuat keputusan yang mengejutkan. Dia menyuruh seseorang menabrakmu dengan kendaraan yang terlibat kecelakaan. Kamu tidak akan bisa membalikkan keadaan lagi. Sebelum kamu tahu di hadapan siapa kamu berdiri. Di penjara selama 3 tahun.
Kamu menjadi pendiam. Kamu menaruh semua harapan pada ayahmu. Kamu berharap ada pengertian baru. Pada hari kamu keluar penjara, ayahmu bahkan tidak mengirim seseorang untuk menjemputmu. Kamu polos mengira dia salah ingat waktu. Tidak bisa. Yang menunggumu adalah 3 teman sekamarmu yang pesan makanan. Mereka menghitung waktu menunggumu keluar dari penjara. Mereka percaya kamu difitnah. Kamu tidak mungkin melakukan hal pengecut seperti menabrak orang dengan mobil. Mereka semua adalah saudara baik. Meski aku sendiri yang berpikir begitu, mereka melakukan ini karena kamu adalah. Menjadi CEO dengan kekayaan ratusan miliar bukanlah kebetulan. Saya tahu betul bagaimana sifat saya sendiri. Kalau cuma mengandalkan persaudaraan, bisa jadi bos dengan kekayaan ratusan miliar, maka di dunia ini tidak akan ada orang miskin. Sampai saat ini, kamu masih tidak tahu kalau yang menabrak adalah Su Youwei. Kamu masih menyimpan sedikit harapan. Berpikir kalau masuk penjara 3 tahun dan kakinya patah. Penderitaan itu lebih buruk dari kematian. Sayang sekali. Kamu pulang dengan semangat membawa 3 saudaramu. Ada yang bisa mengambil alih perusahaan, membangun sebuah usaha. Tapi, kamu sudah mempermalukan wajah ayahmu. Kenapa kamu pelit sekali? Bisa tidak jadi tukang antar makanan selama 3 tahun. Kenapa bisa begitu? Ah, aku melakukannya untuk dia. Mencari ayahku ada gunanya apa? Gege, apa arti ganti aku bilang? Mestinya kamu yang mengemudi dan menabrak orang itu. Ayah tidak akan menemui kamu. Kalian cepat pergi saja. Apa yang kamu katakan? Mestinya kamu tidak salah paham dan memohon maaf. Kalian jangan pergi wawancara. Anak kecil tidak bisa melawan. Aku sangat takut. Suster Su bahkan berani memanggil pembantu untuk mengancamku. Haha. Ikan ini aku suruh orang tabrak. Jangan buat aku mati. Kalau tidak, aku tidak hanya akan menabrak satu lagi. Nyawamu juga akan kutabrak. Dan teman-temanmu yang bejat itu juga akan ikut. Dasar binatang. Tunggu aku. Tunggu aku. Aku tunggu. Aku tunggu. Tunggu sebentar. Kau sangat menyebalkan. Memutuskan untuk mandiri dan menciptakan salju. Tidak lagi melepaskan diri kepada siapapun. Hati yang mati, jalan menuju puncak. Qianlong adalah sebuah Bos, 3 botol alkohol. tahun pertama. Kau memutuskan untuk mencari beberapa penemuan penelitian tahun itu. Mencari gambar teknik. Dan kemudian berani mencoba. Tapi kamu kekurangan modal awal. 3 saudaramu tanpa ragu-ragu mengumpulkan semua tabungan dari 3 tahun mengantar makanan dan menyerahkannya. Maka perusahaan pertamamu pun didirikan. Perusahaan grosir barang berhati-hati.
Tahun kedua, kamu sudah meraih sedikit keberhasilan. Bersama saudara-saudaramu, melangkah menuju kemakmuran kecil. Dengan produk berkualitas tinggi, berani bertaruh dan berani mengambil risiko. Perusahaan yang hati-hati telah memperoleh ketenaran tertentu, membawa saudara-saudara ke sini. Cara memulai seperti ini sebenarnya hampir sesuai dengan yang saya bayangkan. Memulai dari nol dengan 3 pengantar makanan. Bisa dibilang legenda. Apakah semuanya berjalan begitu lancar? Tentu saja tidak. Ini baru rencana jutaan. Ingin menjadi ratusan miliar. Pasti akan mengalami sedikit kegagalan. Tunggu dia sebentar, aku akan segera kembali. Ada urusan apa yang harus kamu kerjakan? Tidak penting, bisa duduk di dalam mobil. Begitu juga saat aku menceritakan pengalaman dari kehidupan sebelumnya. Perasaan seperti ini, lumayan aneh juga. Aku mendengarkan ceritamu tentang masa depanku, rasanya semakin ajaib. Segera akan selesai. Pada tahun ketiga, karena pertumbuhan perusahaan yang berlebihan, Anda menjadi sasaran upaya pembagian kekuasaan oleh jenderal dan mengalami tekanan berat. Bisnis grosir barang kecil fisik terpaksa bertransformasi menuju teknologi, namun membuka dunia baru. Anda mendaftarkan semua penemuan Anda. Itu. Saya menjalani hukuman 3 tahun, dan menghabiskan 3 tahun lagi untuk memulai usaha. Totalnya 6 tahun. Menurut katamu, aku akan menjadi presiden miliarder setelah 7 tahun. Lalu langkah selanjutnya adalah yang terakhir. Benar. Bukankah kamu bilang di kehidupan sebelumnya kamu adalah istriku? Kalau begitu kenapa selama ini kamu selalu... Iya. Karena pertemuan kita adalah janji yang paling penting. Di kehidupan sebelumnya aku buntu. Tidak tahu harus kemana. Lalu datang ke sini. Benar-benar. Kau bilang kau buntu. Dalam waktu setahun bisa membuatmu jadi CEO miliaran. Seharusnya juga bisa membuatku menghibur diri. Ah. Benar-benar 30 tahun di timur sungai, 30 tahun di barat sungai. Oh, seorang diri ya. Bro Leopard, gadis kecil itu tidak peduli padamu. Turunlah. Kamu baik-baik saja. Cepat pergi dari sini. Pergi kemana? Kalau aku temui, aku buat kamu pergi. Lihat, dia yang mengatur semuanya untukmu. Kamu tunggu saja. Pertama kali kita bertemu, karena aku menyelamatkanmu. Kau memang menyelamatkanku. Tapi bukan pertemuan pertama kita. Kita sudah bertemu sejak lama. Apakah macan tutul itu sengaja menabrakku karena kekuatannya? Menyetir.
Ini tempat apa? Kehidupan sebelumnya. Tempat kau menguasai seluruh wilayah Jiangzhou. Menguasai wilayah Jiangzhou. Setelah Anda mengandalkan penemuan teknologi, mengumpulkan dana besar, menguasai 5 keluarga besar Jiangzhou, dan mengadakan sebuah pertemuan di sini. Dalam pertemuan ini, Anda menghilangkan kekuatan terakhir yang melawan Anda. Orang luar bilang Anda kejam dan tanpa ampun, berhati dingin dan kejam. Sejak itu, Anda dijuluki. Siapa yang terus mengganggu Anda akhir-akhir ini? Hahaha. Maaf, Tuan Fo, saya yang tidak melihat dengan jelas. Saya seharusnya tidak mengganggu orang sepertimu. Tutup matamu. Tuan Fo, orang seperti saya tidak pantas diperlakukan seperti ini. Liu Qiankun. Kau pernah bilang belajar bela diri dan bermain kecapi. Aku membuatmu ketakutan. Aku adalah tangan hitammu. Suyo Wei ingin kamu mencari orang untuk menabrak kakiku ini. Begitu mendidih. Aku tidak peduli apakah kalian adalah bos atau yang kelima di Jiangzhou, atau yang bungsu. Nanti jika mendengar nama Yu Zhaoqing ini, rendahkan kepala dan bersikaplah rendah hati. Nanti jika mendengar nama Su Jin ini, rendahkan kepala dan duduklah. Inilah kehidupanmu yang sebelumnya. Seluruh cerita tentang menjadi Tuan Jing Evo. Cerita yang luar biasa. Jika semuanya berjalan sesuai jalur yang telah ditetapkan, kenapa kamu menjawab aku? Karena aku merasa hidup seperti itu cukup legendaris. Kamu sudah mencampuri sebab dan akibat. Mungkin kamu tidak akan menjadi Tuan Jingfo. Aku takut. Aku akan membuatmu kecewa. Jangan salah paham ya, aku tidak bermaksud menyalahkanmu. Aku hanya takut. Aku mungkin tidak bisa menjadi orang kuat seperti yang kau bayangkan. Akan mengecewakan harapanmu. Aku tidak memiliki harapan untukmu. Apa maksudmu aku tidak memiliki harapan untukmu? Dan aku juga tidak ingin membuatmu menjadi siapapun. Aku hanya merasa, di kehidupan sebelumnya, kau mengalami terlalu banyak penderitaan. Ibumu meninggal terlalu cepat, dituduh salah dan dipenjara, dihianati oleh semua orang. Kakinya patah satu, berjuang dengan susah payah sepanjang jalan, dari orang yang polos dan baik hati, menjadi orang yang kejam dan acuh tak acuh. Kamu menjalani hidup yang terlalu berat dan melelahkan. Aku merasa sedih untukmu. Berharap Tuhan memberiku kesempatan hidup kembali. Aku tidak meminta apa-apa lagi. Aku hanya ingin kamu menjadi wanita lagi. Sekarang ada banyak hal yang perlu diperhatikan. Ada satu hal yang aku bohongi padamu. Bohong padaku, aku bukan kamu. Aku tidak sempat. Aku bukan istri masa depanmu. Di kehidupan sebelumnya, kamu hanya membawaku di sisimu. Kamu tak pernah mencintaiku. Aku. Apakah karena di hatiku ada Xiao Yuer? Ikan kecil ada di hatimu. Sebenarnya tidak sepenting yang kamu pikirkan. Bagaimana bisa begitu? Orang-orang bilang bahwa wanita Buddha tidak berperasaan. Bandingkan dengan dirimu di kehidupan sebelumnya. Apa artinya itu? Kamu yang sebenarnya tidak berperasaan. Kamu memahami belas kasih dari ajaran Buddha. Itu berarti mengizinkan diri sendiri untuk tidak lagi berbelas kasih. Mengizinkan diri sendiri untuk tidak lagi berbelas kasih. Kehidupan sebelumnya, cahaya MU terlalu menyilaukan. Melihat segala sesuatu di sekitarmu dengan sama. Selalu waspada terhadap siapapun. Bagaimana mungkin kau bisa memperhatikan diriku yang begitu biasa ini? Kau sudah sangat luar biasa. Aku rasa aku merasa di kehidupan sebelumnya. Ada rahasia kecil di dalam hati. Tanya ikan kecil, ikan yang mana? Aku memang penasaran.
Sebenarnya kejadian apa yang telah terjadi, hingga membuatmu dari seorang wanita Buddha yang dihormati semua orang, menjadi seseorang yang harus aku lindungi? Aku. Kau melakukan sesuatu dengan AC di Jiangsu. Mengerti. Aku akan pergi. Jaga dirimu baik-baik. Kau mau kemana? Hati-hati dengan barangmu. Hati-hati. Kakakku sudah baik padamu. Cukup sampai di sini. Jangan serakah lagi. Tanggal 2 September, namamu susah sekali ditulis. Kakak waktu, kalau susah ditulis, ya tidak usah ditulis. Puisi ikan kecil dan ikan pelangi. Ikan kecil. Jangan teriak lagi, semua orang sudah pergi. Tanya sesuatu sama kamu. Kakakku akhir-akhir ini aneh banget, kayak orang lain gitu. Menurut yang aku tahu, dia nggak mungkin tiba-tiba baik banget sama seseorang tanpa alasan. Aku tanya dia soal kehidupan dulu dan sekarang. Aku tanya kamu nih, apa kamu balik dari kehidupan yang terbakar? Ngomong 3 kata juga nggak keluar apa-apa. Siapapun kamu, jangan biarkan kakakku yang bicara. Ya, oh, ada lagi. Jangan kejar aku. Ya, ayahku tidak akan bicara sebaik aku. Hati-hati kalau dia marah. Dia bisa membunuhmu. Aku urus urusanku sendiri. Kenapa dia bisa membunuhku? Kenapa? Ya, kakakku sudah memberikan keringanan untuk mahasiswa padamu. Masih ada 1 perusahaan teknologi dan 1 perusahaan logistik juga. Bukti harusnya banyak sekali. Kamu sudah melihat semuanya. Kalau kamu sudah melihat, jangan. Aku lebih memilih tidak mengambil hal-hal itu. Aku bisa berjuang dengan usaha sendiri. Kamu ikut bicara, kamu kirim WeChat, aku akan. Calon suami, kakakku memang suka kamu. Itu benar, tapi dia tidak pernah berniat menjadikanmu suaminya. Tidak mungkin. Apa yang tidak mungkin dari ini? Bangunlah. Kakak saya selalu berlatih Buddha dan tidak mau menikah. Kamu pasti tahu. Saya tahu. Mungkin dia seperti itu. Sayangmu, apa hakmu? Kakak saya sudah setuju. Mau menikah dengan orang yang diatur oleh ayah saya. Tapi syaratnya adalah, apapun yang dia lakukan padamu, keluarga tidak bisa ikut campur. Siapa suruh kamu tidak ikut kakakku ke kamar mandi? Kalau sekali menang, mungkin kamu bisa kaya mendadak. Ayahku bahkan akan membuatmu masuk keluarga kami. Sudahlah, tidak usah bicara. Jaga dirimu sendiri ya. Jangan sedih. Aku kembalikan semua barangmu. Tolong jangan pergi, boleh? Tidak apa-apa. Begitulah, ekspektasi sudah sampai saatnya berdandan dan ganti baju. Aku percaya. Tidak akan menikah, tidak akan menikah. Sejak kamu pulang ke rumah, tahun pertama kamu bilang ingin berpantang dan menjalani hidup yang keras. Aku setuju. Tahun kedua kamu bilang ajaran Buddha masih kurang 1 tahun untuk menyempurnakan, menolak mengulurkan kitab suci, semua gaji. Saya juga sudah menahan diri sampai tahun ke-7 ini.
Pada hari pernikahan, apa yang kamu katakan tentang masa pantangmu? Masa pantang adalah masa pantang. Jika melanggar pantang, saya akan menggantung lonceng putih di Jiangmen pada hari itu. Jika kamu tidak mau menikah juga tidak apa-apa. Pokoknya, pengantin pria yang datang melamar kali ini adalah Wang Pohu. Sudahlah, biarkan adikmu saja. Menikahlah sendiri. Tunggu. Adik perempuan sudah tidak suka pada pria sejak kecil. Kau suruh dia menendangku. Kalau begitu, aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Aku ingat tahun lalu. Ada seorang Suzy dari pihak resmi, bisa membuat kakak pergi mengantarkan sebuah gedung, agar kakak Li bisa menikah untukmu. Ini seharusnya lebih besar dari cuaca, kan? Iya. Kalau tidak, dia seumur hidup. Aku tidak akan menikah. Lepaskan uangnya. Tidak sanggup terluka, pulang saja. Sekarang. Sudah mengerti. Paling parah sudah mati tanpa tujuan. Menurut batasan perkembangan dari atasan, ayah demi memperlambat gajah, secara pribadi memberi arahan. Promosi pendidikan itu hanya untuk menarik militer. Khawatir saya tidak setuju. Realitasnya begitu. Di rumah Anda, bunga-bunga justru semakin indah. Xiao Qing, jangan terburu-buru ganti baju. Mari kita lihat pengantin pria dulu. Pengantin pria. Yulu adalah dia. Bu, itu bukan urusan saya sekarang. Saya pergi dulu. Jangan terburu-buru. Kalau kakakmu tidak ingin menikah, masih harus kamu yang tanggung. Ayah, aku tidak bisa menikah. Kamu pernah bilang aku boleh tetap sendiri seumur hidup. Kalau begitu, urusan ini harus dilihat sama kakakmu. Keluarga Yu cuma punya 2 putri. Kalau kalian berdua tidak menikah, aku mau cari proyek bagaimana? Sebenarnya kamu cuma mau cari Din. Pernikahan politik keluarga ratu. Kakak. Tidak bisa. Aku tidak akan membiarkanmu merasa tersinggung. Liu Qing, aku percaya saat kamu melihat mempelai pria, kamu akan berakting sedikit. Benarkah kamu akan pergi? Lihat dia, itu pasti mempelai pria. Tidak, aku pasti tidak akan menikah dengan seseorang. Lima orang ini adalah calon menantu yang dipilih dengan cermat oleh ayahmu. Mereka semua punya parfum yang kamu suka. Ibu Kriteria kakak perempuanmu minimal harus punya 18 menantu. Kalau kamu lihat 8 ini, siapa yang kamu anggap remeh? Cukup itu saja. Kalau kamu tambah lagi, kakak perempuanmu nggak akan bisa memilih. Ayah, kamu biasanya berhati-hati dan tenang dalam bertindak. Hari ini kenapa jadi begini? Hahaha. Xiao Qing, pengantin baru ini, kamu mau pilih atau tidak? Sekarang gak sempat lagi, aku yang memilih. Hati-hati, saya belum menjelaskan aturannya, kamu sudah terburu-buru. Baik, saya tidak terburu-buru. Ayah, silakan. Pertama, kamu tidak boleh berkomunikasi dengan mereka. Tidak boleh mendekat, amati dari jarak 2 meter. Ini sangat sederhana. Kedua, kamu hanya punya 3 kesempatan. Jika kesempatan ketiga habis, dan kamu masih belum menemukan jodoh yang tepat, kamu tidak akan punya kesempatan lagi. Selanjutnya, ayah. 3 kesempatan. Kamu ini, hanya ada 8 orang, kamu sudah hampir setengah peluangnya. Aku percaya kamu bisa memilih orang yang kamu inginkan. 3 kesempatan terlalu banyak. 1 kesempatan. 4
Kamar air tidur di Hotel Jin King, kartu hitam. Kamu masih ingat kejadian 7 tahun yang lalu. Tapi aku tidak akan memilihmu, karena kamu hanya sebuah kedok. Tangannya tidak sekejam itu. Nona Yu benar-benar hebat. Poni kecil itu sudah lebih dari 7 tahun. Tangannya lebih gelap dari aku, hahaha. Sepertinya itu Monton. Tapi Korea Utara juga tidak perlu terlalu peduli. Lebih baik analisis satu jenis. Setelah melepas topeng, apakah masih ada kesempatan untuk memilih? Sekarang hanya ada kamu sendiri. Langsung saja pilih orang yang ada di bawah. Kalau mau pilih, ya pilih saja. Kamu yang terpilih. Ide memilih orang dekat ini adalah gagasanmu. Atau gagasan ayahku. Aku senang. Aku sangat suka. Cepat keluarkan barang yang ada di punggungmu. Lalu kamu bisa melepas topengnya. Orang kaya itu kamu. Nona Yu, dia juga bukan pincang. Aku juga nggak ngerti kenapa kamu memilih aku, ya? Halo, ini adalah anjing desa. Hei, kamu ngapain nelpon sekolah? Berani-beraninya bikin kakakku susah. Kalau dia nggak bisa milih dan aku harus menikah gimana? Nona kedua, kalau aku bawa istri, cepat pergi sana. Jangan paksa aku menggonggong keras, latih kakimu baik-baik. Zhao King, sekarang ini kamu hanya punya satu kesempatan terakhir. Kalau kamu lagi gagal memilih, jangan salahkan ayah yang tidak berperasaan. Sebenarnya aku merasa kamu juga tidak begitu setia. Hanya 7 tahun tidak bertemu. Kamu sudah hampir lupa orang itu. Lalu katakan, orang yang sebenarnya di balik topeng ini. Juga kecewa. Aku bisa memilih? Aku pilih. Jangan-jangan di antara 8 orang ini tidak ada dia. Kalau begitu saya tidak tahu. Mungkin orang yang kamu hadapi adalah orang itu. Ini, jika kamu sekarang sampai meminta bantuan untuk ini, lalu kemana hilangnya kepercayaan dirimu? Bagaimana cara menulis ikan kecil? Itu kamu. Nona Yu, saya tidak tahu bagaimana cara menulis huruf ikan. Saya tidak lulus SD, saya sudah pergi mengantar makanan, hehe. Tahu kamu tidak mempermainkanku. Sepertinya hari ini Kak Du tidak akan menikah. Tidak ada yang memuaskan baginya. Sepertinya hanya kakakmu yang terlalu baik. Baiklah, saya akan memperkenalkan kalian. Ini adalah ketika kami menghadapi kebangkrutan. Dia membantu kami mendapatkan dana yang cukup, membantu kami melewati masa sulit, Tuan Nong. Saya punya alasan. Ini adalah Tuan Zuge kecil dari perusahaan teknologi Kingsin. Membuka paten secara gratis, memberitahu kita tentang awal perkembangan teknologi, membantu Yujia kembali ke toko. Tuan Ye. Sekarang panggil saya Tuan Wolong Besar. Baik, berikutnya. Kenapa giliran saya? Saya tidak akan bilang lagi. Saya masih menunggu pujian dari bos. Sekarang saya benar-benar seorang yang kaya raya. Hahaha. Mau kemana kita berkendara? Jangan tanya saja pada nona ini. Kamu benar-benar terobsesi, ya? 2 kamar latihan gagal total. Ini tidak terlalu baik, kan? Siapa kamu? Saya Su Jing. Tahun ini saya berusia 30 tahun. 1 hari kemudian, aku akan menjadi suamimu. Nama panggilanmu adalah Xiao Yuer. Aku tidak salah, kan? Singkatnya, aku adalah suamimu di masa depan. 7 tahun yang lalu kita terpisah karena kecelakaan. Tidak kusangka aku kembali sebagai CEO berpakaian putih. Meskipun aku tidak tahu seberapa tinggi masa depanmu, tapi kita pasti akan bersama suatu saat. Jadi tolong segeralah menikah dan memiliki anak denganku. Ini kamar hotel saya dengan tempat tidur air.
Saat ini belum jadi gaya favorit saya. Mungkin setelah kamu coba, kamu akan suka. Aku tidak ingin memberitahumu. Bagaimana bisa begitu? Ayahmu hari ini sudah menuduhmu tanpa alasan. Adik perempuanmu membujukmu bermain permainan camilan. Dan kamu sudah kalah. Selain itu aku akan mengemudi menunggumu di luar. Kamu tahu aku akan kesal dan keluar terburu-buru. Aku bilang kita punya hubungan di kehidupan sebelumnya. Kalau setelah 1/4 jam kamu tidak marah dan pergi, berarti aku anggap saja. Takdir di kehidupan ini sudah selesai. Naik sepeda, biarkan aku melepaskannya dulu untukmu.